Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Sigit bisa menyapa kembali pada anak-anakku yang saya sayangi. Pada kesempatan ini Pak Sigit akan menjelaskan terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung di tema 1 pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya kemarin telah Pak Sigit share pembelajaran mengenai keragaman budaya dan anak-anakku semuanya sudah mengerjakan ya. Maksud saya bukan mengerjakan, sudah mendengarkan, mengamati, kemudian memahami ya. Insya Allah sudah oke. Pada kesempatan ini Pak Sigit akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Pak Sigit juga sudah buat materi pembelajarannya yang insya Allah nanti Pak Sigit akan share, yaitu indahnya kebersamaan. Mapel Bahasa Indonesia kompetensi dasarnya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, atau visual yang nanti Pak Sigit akan paparkan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti apa sih dalam materi Mapel Bahasa Indonesia ini? Yaitu siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ada dua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Teks bacaan yang ada dalam buku tema yaitu Pawai Budaya. Nah, ini teks bacaannya. Kita tentukan dulu paragrafnya ada berapa. Ada 1, ini. Kemudian 2, kemudian 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5. Jadi setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Ini ada 5 paragraf. Kemudian setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Ya, setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat dan beberapa kalimat itu pasti ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa sih? Nah, coba ini kita lihat. Yang dinamakan gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi kalimat intinya apa nanti dalam paragraf tersebut. Kemudian gagasan pendukung itu apa sih? Gagasan pendukung adalah suatu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Atau bisa disebut atau lebih mudahnya memahami yaitu kalimat penjelas. Oke, dari paragraf pertama ini, kenapa bisa ditentukan paragraf? Biasanya setiap paragraf itu akan diawali dengan kalimat pertamanya itu agak menjorok ke depan. Ini pawai budaya, kemudian di barisan pawai terdepan, kemudian budaya Bali, dan rombongan, kemudian Udin. Nah, boleh jadi dalam 2 paragraf itu cuma ada 1 paragraf atau paragraf utamanya atau gagasan pokoknya. Dia masih menjelaskan kalimat intinya di paragraf tadi ya. Jadi 2 paragraf bisa hanya terdiri dari gagasan pokok 1 saja. Tapi untuk anak-anakku kelas 4, setiap paragraf terdiri dari gagasan pokoknya 1. Oke, kita sekarang ini lebih jelasnya ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kira-kira gagasan pokoknya ada di mana ini, anak-anakku semuanya? Iya, ada di kalimat pertama. Kenapa bisa di kalimat pertama? Coba kita urai ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, kira-kira yang ditampilkan apa sih dalam pawai budaya itu? Oh, ternyata pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian siapa sih yang melihat atau menonton pawai budaya itu?
Oh, ternyata Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Terus kemudian tempatnya di mana pawai budaya itu? Nah, di kalimat berikutnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kira-kira siapa saja yang melihat pawai budaya tersebut? Nah, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi kalimat intinya yang dia akan menjadi gagasan pokok yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Demikian ya anak-anakku semuanya yang bisa Pak Sigit jelaskan. Jadi kalimat intinya ada di kalimat pertamanya dan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan enam sebagai kalimat penjelas. Terima kasih, semoga anak-anakku semuanya selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Satu hari harus kita jadikan untuk tidak lupa membaca buku bagian dari kehidupan kita sehingga kita mengenal dunia dengan banyak membaca. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.